Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku sarinatahu sholihin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabat 3R channel global dimanapun kita berada, senantiasa mudah-mudahan dalam ridho rahmat Allah syafaat Rasulullah dalam murojaah hadis Arba'in Nawawi yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sabi'u wal ashruna nganin Nawasi sibni Sim'an radhiyallahu ta'ala anhu nganin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayyab toling alaihin nas rawahu Muslim. Yang namanya kebaikan adalah husnul khuluq, baik akhlak budi pekertinya. Yang namanya dosa adalah sesuatu yang tidak mengenakan dalam hati Anda dan Anda tidak suka kalau kejelekan itu dilihat oleh manusia. Wangan wabido tabni Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah, saya datang sowan ke Rasulullah dari Wabidah bin Ma'bad. Faqala jita tas'alu nganil birri. Lalu Rasulullah itu pun ngendika, apakah kedatangan kamu itu hendak menanyakan tentang kebaikan dan dosa? Qultu na'am, saya pun menjawab, nggih ya Rasulullah. Qala Rasulullah istafti qalbaka albiru annat ilaihin nafsu wat ma'anna ilaihil qalbu. Mintalah fatwa kepada hati kamu sendiri. Yang namanya kebaikan adalah sesuatu yang membuat tenang hati kamu, membuat hati tenang dan membuat ketenangan dalam jiwa raga. Ini. Wal ismu mahaka fi nafsi wa taruddada fi sadri wa in aftakan nasu wa aftauka. Yang namanya dosa adalah sesuatu yang tidak mengenakan di hati dan membuat midar-midar keraguan di dalam dada resep jeruane. Walaupun toh manusia itu memberi fatwa kepada kamu. Hadisun hasanun rawainahu fi musnadil imamaini Ahmad ibn Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Jadi yang namanya kebaikan adalah husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Dalam husnul khuluq bagus pekertiane. Husnun kok Bapak memakai husnun, tidak memakai akromul apa ataupun perilaku yang lebih ke internal. Jadi husnul khuluq adalah keinternalan yang nanti kepada eksternalnya adalah merasakan sekitarnya. Internalnya adalah ya ihsan. Jadi bisa melihat diri kita, lalu contoh bisa melihat diri kita. Ilmu pengetahuan itu ilmu itu milik Allah. Ilmu adalah sifatullah. Lalu ilmu ini akan saya amalkan. Kita tidak mampu mengamalkan, itu sifatullah. Melainkan pulang dulu ke Allah. Maka Allah memberi yang punya kekuatan, yang punya ilmu, zat yang segala macam bisa. Sehingga terbentuklah
rasa tentang kembalinya, lalu manifestasi kekonfirmasian Allah sehingga alam semesta itu menyponsori ataupun selaku pendoping untuk ke arah husnul khuluq, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Sampai hari kiamat pun tidak akan mendapatkan apa itu birun, kebaikan, kalau kita itu belum ke wilayah ma tuhibbun. Apa yang kita cinta, kita tasarufkan. Rasa ini akan cepat sekali berubah. Tanpa pertolongan Allah, rasa ini tidak akan bisa manifestasi pada sifat bentuk watak perilaku. Yang ada cuman ucapan. Kita menahan rasa. Hanya 1 detik kita berubah, detik lain berubah. Dengan pertolongan Allah, maka terjadilah husnul khuluq yang berperilaku silaturahim, sholat pun dengan akhlak yang baik dalam menata sholat. Karena Islam adalah mengajarkan tentang akhlak, sehingga akhlak mau tidur, akhlaknya bangun tidur, akhlaknya dan seterusnya. Silaturahim, akhlaknya bersilaturahim, dan seterusnya. Jadi al-birun adalah husnul khuluq, al-ismu mahaka fi nafsi. Ya maksud, ini wilayah kepada bentuk perasaan. Perasaan yang supaya ditakuti jangan sampai manifestasi ataupun mentajam pada sifat. Ini penghalangnya. Kan bisa ya. Anda bisa Fatihah, Anda juga bisa mendengarkan ini itu kan bisa kan ya? Bisa. Karena di wilayah apa? Anda punya tugas wilayah apa? Saya. Iya. Ini pembicaraan apa? Pembicaraan tatkala manusia merasakan tentang sesuatu, perasaan kok cepat berubah, itu memang sudah diprogramasi oleh Allah. Mukulibal kul berbalik. Tadi merasakan ini, berbalik merasakan ini. Kan kayak gitu. Belum sempat rasa ini menjadi tajali, menjadi bentuk haliyah, itu sudah berbalik rasa. Sehingga tatkala lagi teringat sesuatu, itu kan tugas kamu. Apa bagaimana? Kamu tahu ya watak manusia itu berbolak-balik. Apa bagaimana? Kalau watak tidak bisa. Tidak bisa. Jelas tidak bisa. Karena watak banyak yang muncul dari rasa. Tapi pemikiran. Oh, pemikiran. Rasa dengki. Kalau rasa dengki itu bisa masuk. Oh, rasa dengki Anda bisa masuk karena dengki akan mengembang rasa. Grenjet mahakafin nafsik. Grenjet nengati lo yo. Ya, gejolak di hati. Iya. Kita tidak bisa, tapi gejolak itu masuknya ke sini. Oh. Merasakan ini. Kalau di sini kita tidak bisa tahu, tapi gejolak ini yang masuk ke dalam pemikiran. Ya kan? Iya. Dalam pemikiran, sehingga kami bisa, orang itu sedang ini tapi memikirkan apa, itu bisa masuk. Kami bisa menggoda dan bisa menjadikan manusia bisa menyerupai Anda, menyerupai para yang dulu-dulu lah seperti itu. Bisa. Karena ini, tapi kalau gejolak sini, saya paham. Ya, paham. Gejolak ini masuknya ke sini. Jadi pemikiran. Tatkala gejolak sini tetap kosong, tidak tahu apa-apa. Tapi tatkala sudah merasakan, contoh manusia dari kecil itu sudah bisa merasakan alam, ada yang membuat, kan gitu. Semua ada yang membuat. Pembuatannya itu seperti apa? Itu waktu kecil akan menanyakan kayak gitu. Bagaimana membuatnya? Terus yang buat itu kayak apa sih? Kan kayak gitu. Itu manusia, kelebihan manusia dari usia 6 tahun sudah kayak gitu. Nah, perasaan kan mulai membentuk karakteristik si manusia kan ya.
tatkala rasa itu membenam dalam sininya, bukan dalam sininya. loh. Membenam dalam pikirannya. Ya boleh, itu dulu, itu yang kamu suka sih. Ya jelas, ini pekerjaan saya di sini, bukan di sini. Ya. Berarti Anda hanya bisa mengcross-check manusia nyong-nyong pada iki mau apabila watak saya yang keluar dari sini. Iya. Apa bangsa kami bisa masuk ke dalam sini? Iya, tidak bisa. Tidak bisa. Anda jangan menjadikan kami yang eksternal saja Anda lah ya. Iya jelas. Yang internal adalah bukan wilayah kamu. Bukan wilayah kamu. Ya. Jadi karena perwatakan ini wilayah perizinan dan ini wilayah non izin. Tatkala kita manusia sudah merasakan, merasa tentang kepemilikan kesemuanya dan kita pulang, rasa mulai menggumpal mentajali. Anda sudah tidak ada di situ ya. Tapi tantangan adalah bukan iblis syariat yang wujud itu. Iblis itu adalah aku sendiri. Kamu bisa melihat enggak kalau sudah saya mengatakan pengalamanku kayak gini, aku sendiri, akulah yang kayak gini. Itu kan menjadi iblis. Iblis. Kami menjadi pendukungnya. Pendukung. Jelas pendukung. Tidak mungkin kami bisa masuk ke situ. Karena itu sudah luar biasa. Dan hanya menjadi pendukung saja. Iya, iblis syariat adalah yang diceritakan itulah ya. Di dalam Tuhan kamu lah ya, Tuhan kamu yang di eksternalnya yang keluar itu ya. Tapi iblisnya orang toriko, iblisnya orang yang lebih mengenyang takrif dan tahqiq adalah pengakuannya. Di wilayah akulah aku, tapi tidak mengenal itu penghalangnya. Anda takut sebenarnya ya ke orang yang sudah ke wilayah itu dan aku takut. Tapi mendukung karena dia mempunyai kekuatan yang tidak sama dengan pimpinan. Lebih mempunyai power. Anda berani ngomong saya. Loh, ya beranilah. Iblis itu sendiri ya. Jadi iblis yang dia bisa menyerupai orang itu sendiri, bisa menyerupai pimpinan orang itu sendiri dan terus-terusan. Dan pimpinan kami tidak mau menyerupai itu karena pimpinan kami benci dengan manusia itu sendiri. Paham? Ya paham. Pimpinan kami benci maka tidak mau menyerupai manusia itu sendiri, tapi iblis yang ada di dalam. Dan inilah yang dikata dibenci Allah dan dibenci iblis. Ya. Oh ya, ini amalan yang dibenci Allah juga dibenci iblis. Tatkala dianugerahi sampai wilayah kayak gitu, tapi tetap mengaku bahwasanya aku adalah sumber dari apa yang saya dapatkan. Kekuatan ini, ilmu ini, amalan ini, itu membuat iblis yang benci. Tapi kami mendukung. Kamu bangsa setan mendukung, iblis membenci karena orang ini sudah menjadi iblisnya ya. Jadi iblis syariat itu yang kayak gitu, iblisnya orang toreko adalah dirinya si pribadi. Itu yang mempribadikan sponsornya selalu internalnya di explore ya, diwahkan. Jadi kayak gini. Ini lagi membahas kayak gini masalahnya. Yang namanya baik adalah bukan rasa saja, melainkan rasa yang sudah mentajali akhirnya kepada pemurnian. Tentang sabar, ada rasa, terus manifestasi bentuk. Jadi, nah proses bentuk jadi ini kan dari rasa pulang ke sirulohnya lagi. Kalau tidak pulang ke sirulohnya kan akhirnya membentuknya adalah yang kamu dukung itu ya.
Kamu suka yang mana untuk Ya, kali ini? yes, bicara kita harus bicara yang sisi saya, nanti saya bisa paham itu. Kalau Anda bicara sisinya ke sana, saya tidak paham. Ya udah, kalau lagi sisi ke sana, Anda lebih baik Saya tutup telinga. tuli kayak gitu Iya, saja ya. udah tahu. Nanti saya ngomong apa, kamu mau mulai mendengar, berarti itu sisi Anda lah ya. Ya, seperti itu. Sekarang saya lagi membahas sesuatu yang mungkin Anda nanti tuli, lalu Anda bisa mendengar. Ya. Ya, sebagai sinyal saja. Di al-biru husnul khuluq. Husnun pakai kata hasanun ataupun ihsan. Ka'annaka taruhu, seakan-akan memang melihat Allah. Seandainya tidak, maka perasaan ini selalu dilihat oleh Allah. Karena Allah selalu memperlihatkan keesaan-keesaan Allah, kebijakan-bijakan Allah, keadilan-keadilan Allah, kengaliman-kengalimannya Allah, kekuatan-kekuatan Allah. Sehingga sampai rasa itu pun miliknya, kita merasakan seperti ilmu. Terus ilmu ini sulit sekali untuk kita dapat setelah kita dapat dengan susah payah. Kamu mulai mendengar. Nanti sirep manis. Nah, maka saya bisa untuk mengobrolkan kalam-kalam ilmu itu. Terus ilmu itu harus diamalkan. Kalau tidak diamalkan, maka seperti pohon besar yang tak berbuah. Anda bisa mendengar ini ya? Ya. Nah, tatkala di situ itu kok berbalik, saya harus mengamalkan dan kekuatan saya. Anda masih bisa mendengarkan ya? Ya. Masih bisa mendengar. Tapi tatkala ilmu adalah sifatullah, saya adalah hamba, Anda tidak mendengarkan ya? Ngomong apa? Iya. Kalau di wilayah kayak ini tidak mendengar. Ilmu adalah sifatullah. Mengamalkan sifatullah. Seorang hamba mengamalkan sifatullah. Itu tidak mungkin mampu. Tidak mungkin mampu. Maka ini ilmu sifatullah. Maka saya pulang dulu ke Allah. Pulang. Dengan rasa. Perasaan sabar itu indah. Syukur itu indah. Yakin itu indah. Pulang ke Allah. Ya. Setelah itu Allah mulai tajali sifat. Nah, ini yang sering dibahas dalam apa pentajalinya zat Allah kepada al-insanu sirullah. Al-insanu siri anasiruhu. Jadi al-insanu Allah adalah rahasia manusia dan manusia adalah rahasianya, itu menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Akan bentuk pentajalian